Assalamualaikum sahabat Kang Nur Official. Perjalanan kali ini kita menuju ke barat kota, melewati perbukitan Doreng Barata, menuju ke Kecamatan Donorojo. Pacitan, Kota 1001 Gua. Julukan itulah yang disematkan oleh traveler yang menjelajah ke Pacitan. Kota kelahiran mantan Presiden SBY ini memang didominasi oleh perbukitan kapur, dengan gua-gua yang indah. Salah satu gua yang terkenal memiliki sejarah dan beragam misteri, yaitu Gua Kalak. Nama yang sudah tak asing di telinga masyarakat Pacitan, gua yang berada di Desa Sendang, Kecamatan Donorojo ini tak hanya mempunyai stalaktit yang indah, namun, Gua Kalak terkenal di kalangan masyarakat bukan karena keindahan bagian dalamnya, melainkan sisi magis yang dipercayai oleh sebagian orang. Menurut cerita rakyat, Gua Kalak merupakan tempat bersemedi bagi Pangeran Prawiroyudo, yang tak lain adalah salah satu dari keturunan Kerajaan Majapahit, putra Brawijaya V, adik dari Raden Patah dan Lembu Kanigoro. Setelah pergolakan Majapahit akibat pemberontakan menantu Brawijaya V, yaitu Girindrawardana yang tak lain iparnya Pangeran Prawiroyudo sendiri. Senjakala Majapahit ini menggiring beliau melakukan pengembaraan bersama sang istri menuju daerah selatan Jawa Timur, hingga akhirnya sampai di daerah Pacitan. Di sini Pangeran Prawiroyudo kemudian bergelar Raden Kalak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di Gua Kalak, yang konon ceritanya di sinilah Pangeran Prawiroyudo atau putra Brawijaya atau Raden Kalak yang terkenalnya sebagai putra bungsu dari Brawijaya V itu melakukan persemedian di gua ini. Ya, di sini masih banyak sekali aktivitas-aktivitas spiritual yang dilakukan oleh para peziarah, baik itu melakukan doa maupun ada juga yang mereka berhajat untuk mendapatkan keberkahan dari tempat ini. Nah, seperti apa kita simak keberadaannya. Konon dari gua ini Raden Kalak mendapatkan ajian Sengoro Macan. Sengoro Macan memiliki makna petaka harimau, semacam ajian penggirisan atau kewibawaan yang membawa petaka besar apabila dirapalkan. Baik para pemirsa sekalian, di sini ada semacam pesanggerahan yang cukup luas ya. Ini dijadikan sebagai lokasi untuk berteduh sekaligus untuk melakukan semacam aktivitas seperti padepokan dulu ceritanya. Beliau di sini sebagai tokoh spiritual yang notabene masih keturunan dari Kerajaan Majapahit pada masa itu. Jadi ini peristiwa ini terjadi kurang lebih di abad 15 itu, akhir senjakala Majapahit, di mana pada masa itu Girindrawardana atau menantu dari Brawijaya V melakukan pemberontakan terhadap Brawijaya V pada masa itu, sehingga keluarga kerajaan itu banyak yang berlarian, terpecah belah. Sebagian juga lari ke Pacitan, ada juga Kiai Bonokeling atau Ki Ageng Bonokeling, suami dari Nyai Togati. Nyai Togati merupakan putri Brawijaya juga, jadi saudara dari Raden Kalak atau Gugur Prawiroyudo. Sementara juga saudara-saudara lain seperti Lembu Kanigoro atau Bathara Katong itu lebih tua lagi. Ada yang lebih tua lagi yaitu Raden Patah yang merupakan putra dari Raden Brawijaya yang ada di Demak, yang kemudian dikenal sebagai Raden Patah atau Sultan Demak pada masa itu, masa peralihan. Nah, dari sini sebenarnya kita tarik kesimpulan bahwa sebenarnya ketika
Sunan Bayat waktu itu datang ke sini itu untuk mengumpulkan semua keluarga anak turun dari Brawijaya untuk menuntut balas kerajaan ayahnya yang sudah direbut oleh Girindrawardhana setelahnya. Ya, jadi berkoalisi ke beberapa tempat, beberapa penguasa wilayah yang masih kerabat dari atau putra-putri dari Keraton Majapahit, disatukanlah kekuatan itu untuk merebut kembali Majapahit di bawah pimpinan Sultan Demak. Raden Kalak sempat membangun peradaban di daerah ini. Yang terkenal adalah Babat Alas Wirati. Beliau menusun kekuatan dengan para pengikutnya, menjadikan hutan Wirati menjadi keraton. Namun usaha ini diurungkan setelah kedatangan utusan Raden Patah Demak, murid Sunan Kalijaga yang bernama Sunan Bayat. Sunan Bayat menyampaikan pesan bahwa Wirati sebaiknya dijadikan perdikan saja, sebab saat ini Demak sedang tumbuh berkembang dan hendak merebut kembali Majapahit dari tangan pemberontak Girindrawardhana, dan mengembalikan kejayaan keturunan Brawijaya V. Cukup gelap ya. Sebelum masuk sebaiknya meminta izin pada juru kuncinya yang bernama Mbah Menrejo. Menurut keterangan pada tahun 1967 Presiden Soekarno pernah mendatangi tempat ini. Sedangkan Presiden Soeharto juga pernah ziarah pada tahun 1972 bersama rombongan yang mengendarai jeep. Sedangkan pulangnya menaiki helikopter. Sampai saat ini masih banyak peziarah yang mengunjungi tempat ini, dengan beragam maksud dan tujuan. Terlepas dari tujuan tersebut, sebenarnya tempat ini pernah menjadi saksi sebuah peristiwa di masa lampau. Pelataran yang luas sekitar 30 x 6 meter, suasana yang sejuk dan mistis menghiasi tiap relung gua. Baiklah pemirsa, ini tadilah sekilas tentang suasana di Gua Kalak. Selanjutnya kita akan menuju ke lokasi di mana persemayaman atau makom dari Raden Kalak itu sendiri. Mari ikuti di video kami selanjutnya.